Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Iksan Silmi Kurniawan akan mempresentasikan pekerjaan dari kelompok 5, yaitu tentang kepailitan. Dari pengertian dulu, pailit dulu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan yang merugi atau bangkrut. Sedangkan dalam Kamus Hukum Ekonomi menyebutkan bahwa liquidation atau likuidasi adalah pembubaran perusahaan diikuti dengan proses penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, serta penyelesaian sisa harta atau utang antara pemegang saham. Dan pihak-pihak yang terkait dalam pengurusan harta dan kepailitan adalah yang pertama ada hakim pengawas, selanjutnya kurator, dan sisanya ada panitia kreditur dan panitia kreditur sementara dan juga panitia kreditur tetap. Lalu pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan. Nomor 1, pihak pemohon pailit. Menurut pasal 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit adalah salah satu pihak dari berikut ini. Yang pertama adalah pihak debitur itu sendiri. Yang kedua, salah satu atau lebih dari pihak kreditur. Yang ketiga, pihak kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum. Yang keempat, pihak Bank Indonesia jika debiturnya adalah suatu bank. Yang terakhir adalah pihak badan pengawas pasar modal jika debiturnya suatu perusahaan efek. Yang dimaksud dengan perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah pihak debitur pailit. Pihak debitur pailit adalah pihak yang memohon atau dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang. Yang dapat menjadi debitur pailit adalah debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Selanjutnya adalah hakim niaga. Perkara kepailitan pada tingkat pertama diperiksa oleh hakim majelis, tidak boleh hakim tunggal. Pasal 301 ayat 1. Hanya untuk perkara perniagaan lainnya, yakni yang bukan perkara kepailitan, untuk tingkat pengadilan pertama yang boleh diperiksa oleh hakim tunggal dengan penetapan Ketua Mahkamah Agung pasal 301 ayat 2. Lalu selanjutnya adalah prinsip-prinsip hukum. Yang pertama, prinsip kesinambungan. Penyelenggaraan persidangan pada pengadilan niaga harus dilakukan secara berkesinambungan. Lalu kedua, prinsip persidangan yang baik. Hendaknya prosedur persidangan pada pengadilan niaga dilakukan secara cepat, efektif, dan terekam dengan baik. Lalu yang ketiga, prinsip putusan yang baik. Putusan yang akan dibacakan oleh pengadilan niaga harus sudah dibuat secara tertulis pada saat ditetapkan, serta memuat secara lengkap pertimbangan dan dasar hukum yang mendasari putusan tersebut. Lalu yang keempat, prinsip pengarsipan. Agar putusan pengadilan niaga dapat diterbitkan secara berkala, pengarsipan putusan pengadilan niaga yang baik harus terselenggara. Lalu diselanjutkan oleh kelompok saya. Saya akan menjelaskan tentang akibat hukum kepailitan. Yang pertama, putusan pailit dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut masih dilakukan upaya hukum lebih lanjut. Kedua, harta kekayaan debitor termasuk harta pailit merupakan sitaan umum beserta apa yang diperoleh selama kepailitan. Yang ketiga, debitor kehilangan wewenang dalam harta kekayaan untuk mengurus dan melakukan perbuatan kepemilikan. Yang keempat, segala perbuatan yang terbit setelah putusan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit. Next, penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang biasa disebut PKPU. Penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan suatu alternatif penyelesaian utang untuk menghindari kepailitan. Menurut Munir Fuadi, penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU ini adalah suatu periode tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui keputusan pengadilan niaga.
di mana dalam periode waktu tersebut kreditor dan debitor diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian terhadap seluruh atau sebagian utangnya tersebut. Pencocokan piutang. Pencocokan piutang merupakan salah satu kegiatan penting dalam proses kepailitan, karena dengan pencocokan utang ini nantinya ditentukan perimbangan dan pengurutan hak dari masing-masing kreditor yang dilakukan paling lambat 14 hari sejak keputusan pernyataan pailit. Dalam hal ini, hakim pengawas dapat menetapkan 1. Batas akhir pengajuan tagihan, 2. Batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Yang ketiga, hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan utang. Kurator berkewajiban untuk melakukan pencocokan antara perhitungan yang dimasukkan dalam catatan dan keterangan bahwa debitor telah pailit. Perbedaan pailit dan PKPU. Yang pertama, upaya hukum. Dalam kepailitan, terdapat putusan atas permohonan pernyataan pailit dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung ditulis di dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Selanjutnya, selain itu, terdapat putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung ditulis di pasal 14 Undang-Undang Kepailitan. Kemudian di dalam PKPU, terdapat putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun, tertuang dalam pasal 235 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Yang kedua, yang melakukan pengurusan harta debitur. Di dalam kepailitan, kurator ditulis dalam pasal 1 angka 5, pasal 15 ayat 1, dan pasal 16 Undang-Undang Kepailitan. Kemudian di dalam PKPU telah ditulis pengurus dalam pasal 225 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Kepailitan. Kemudian yang ketiga, kewenangan debitur. Di dalam kepailitan sendiri, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit. Tertuang dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Selanjutnya, di dalam PKPU, debitur masih dapat melakukan pengurusan terhadap hartanya selama mendapatkan persetujuan dari pengurus, dan ini sudah diatur dalam pasal 240 Undang-Undang Kepailitan. Kemudian yang terakhir adalah jangka waktu penyelesaian. Di dalam kepailitan, setelah diputuskannya pailit oleh pengadilan niaga, tidak ada batas waktu tertentu untuk penyelesaian seluruh proses kepailitan. Di dalam PKPU dan perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan PKPU, sementara diucapkan dalam pasal 228 ayat 6 Undang-Undang Kepailitan. Selanjutnya, contoh kasus. Sentul City. Perusahaan pengembangan properti Sentul City digugat pailit oleh krediturnya, yakni Ang Andi Bintoro, Meliana Bintoro, Jimmy Bintoro, Denny Bintoro, dan Linda Karnadi. Gugatan pailit dari keluarga Bintoro tersebut dilayangkan ke Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat pada 7 Agustus 2020 lalu dengan nomor perkara 35-PDT-SUS strip pailit _2020 PN Niaga Jakarta Pusat. Dalam petitum gugatan, salah satunya meminta majelis hakim menerima dan mengabulkan permohonan pailit untuk seluruhnya, serta meminta Sentul City dinyatakan dalam keadaan pailit
dengan segala akibat hukumnya. Kemudian, penyebab gugatan pada Sentul City dikarenakan perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya terkait jual beli tanah kafling. Keluarga Bintoro melakukan perjanjian pengikatan jual beli tanah kafling pada tanggal 3 Juli 2013, di mana serah terima kafling dijadwalkan pada Oktober 2013. Pada saat yang sama pula, keluarga Bintoro telah melunasi pembayaran uang muka, booking fee, dan angsuran ketiga. Setelah itu, melunasi seluruh angsuran dengan total 29,319 miliar pada 3 Maret 2015. Sentul City belum melakukan serah terima. Setelah proses panjang yang dilalui, konsumen pun memutuskan mengajukan permohonan pilot pada perusahaan. Kendati demikian, konflik ini pada akhirnya berujung damai dengan ditariknya pengajuan pilot oleh keluarga Bintoro pada 18 Agustus 2020 dari Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat. Dengan putusan perdamaian yang telah berkekuatan hukum pula, maka kepailitan debitor dinyatakan berakhir. Menurut Munir Fuadi, ada 10 akibat hukum yang terjadi dengan putusan perdamaian itu, yaitu 1. Setelah perdamaian, kepailitan berakhir. 2. Keputusan penerimaan perdamaian mengikat seluruh kreditor konkuren. 3. Perdamaian tidak berlaku bagi kreditor separitas dan kreditor yang diistimewakan. 4. Perdamaian tidak boleh diajukan 2 kali. 5. Perdamaian merupakan alas hak bagi debitor. 6. Hak-hak kreditor tetap berlaku terhadap guarantor dan rekan debitor. 7. Hak-hak kreditor tetap berlaku terhadap benda-benda pihak ketiga. 8. Penangguhan eksekusi jaminan utang berakhir. 9. Aksio Paulina berakhir. 10. Debitor dapat direhabilitasi. Selama berlangsungnya perundingan, debitor pilot berhak memberikan keterangan mengenai rencana perdamaian dan membelanya serta berhak mengubah rencana perdamaian. Berita acara tersebut wajib memuat antara lain sebagai berikut. 1. Isi perdamaian. 2. Nama kreditor yang hadir dan berhak mengeluarkan suara dan menghadap. 3. Suara yang dikeluarkan. 4. Hasil pemungutan suara. Dan yang kelima, segala sesuatu yang terjadi di dalam rapat tersebut.